bonus yang akan Anda terima adalah sekian dari penjualan, sekian persen dari penjualan. Dan ternyata apa yang terjadi? Ini contoh Thailand. Kita banyak baca riset-riset ataupun employee mereka, karyawan mereka banyak menuntut, tetapi satu sisi diminta untuk banyak hal. Dia boleh menuntut, tapi target penjualan harus bisa mencapai berapa? Dirinya berapa? Kesepakatan antara manajemen dengan karyawan. Setelah tercapai, berikan haknya. Dan ternyata hal ini bisa membawa kebermanfaatan kedua belah pihak. Manajemen juga akan memperoleh keuntungan karena karyawan semangat bekerjanya karena target penjualannya terpenuhi. Tapi sisi lain, karyawan merasa nyaman dan senang karena dia selama bekerja dia dihargai, memperoleh reward ya, atas jeripayanya, sehingga dia tidak akan pindah ke perusahaan lain. Indikasi yang bisa kita munculkan atas dasar poin nomor 8 tadi adalah kita bisa melihat return on investment akan tercapai, penghasilan atau keuntungan organisasi itu akan bisa tercapai. Dengan asumsi tadi poin 8 harus dipenuhi dulu, reward strukturnya jelas, leadershipnya jelas ya. Tapi kalau tidak, justru karyawan akan merasa dibohongi atau ditipu ya, sehingga karyawan justru akan berbalik arah, artinya bekerjanya tidak loyal, tidak optimal. Dengan demikian kita harus selalu belajar berkaitan dengan masa lalu, dengan story. Untuk apa kita bisa responsif terhadap kompetitor ya. Dengan demikian, ini tadi sudah kita contohkan secara grafik, bisa kita sampaikan seperti ini. Basic strategic knowledge gap analysis. Banyak sekali terjadi gap ya, yang mana terjadi gap ini karena kita sendiri kadang-kadang tidak paham what your company must know. Ini harus sering ditanyakan. Begitu ini sering ditanyakan, berulang kali kita tanyakan pada diri kita, pada perusahaan kita, kemudian what your company now. Jadi di sini akan terjadi, artinya pada saatnya nanti akan seperti apa, tapi sekarang seperti apa. Kemudian kalau sudah seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mengkaitkan, akan melengkan, menggabungkan menjadi what your company must do. Apa yang harus dikerjakan? Karena banyak sekali yang akan kita kerjakan. Kita seperti tadi saya sampaikan, tidak mungkin semua kita kerjakan saat yang sama. Kita harus mencari skala prioritas dengan cara yaitu what your company can do. Diawali mana dulu yang bisa kita kerjakan, step by step, tapi harus juga hierarchical-nya dipertimbangkan. Jangan sampai kita tidak pertimbangkan hierarchical. Kalau memang ini basic, harus diprioritaskan, sehingga kita secara circle begitu ketemu gap ini ya, gap knowledge yang ketemu, berarti perlu nanti kalau perlu research and development, berarti perlu riset dan perlu pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya strateginya seperti apa yang dikerjakan, sehingga jika ini terus-terusan secara circle dikerjakan, akan muncullah seperti ini, akan terjadi aligning knowledge and business strategy. Kita akan tahu persis kondisi environment yang ada. Selama ini kita yang penting belajar. Oke lah, demikian. Anda masih mahasiswa, tetapi Anda pun mulai sekarang belajar untuk melihat environment. Saya harus ngerti lingkungan apa, bisnis apa yang besok yang akan saya kembangkan. Mulai sekarang Anda belajar. Bayangkan, selalu bayangkan, saya besok setelah lulus saya pengen jadi manajer apa. Mimpi luar biasa. Kalau diawali dari sekarang, apapun diawali dari mimpi. Dan Allah tergantung dari mimpi Anda, persepsi Anda. Kalau kita mempersepsikan saya akan jadi manajer apa tahun sekian, insya Allah dengan segala potensinya, dengan segala kemauan, semangat kita, Allah ridho ya. Dan ternyata banyak dengan